Dia nggak berani lancang sama Tuhan, dia tahu diri. Namun dia ngerti kuasa doa. Dia pakai kunci. Dia tahu bahwa doa itu bisa mengubah segala perkara. Doa itu adalah jalur naik banding kita kepada Allah. Kalau kita kalau kita berdoa di dalam nama Yesus, Bapa akan berdiskusi dengan kita. Karena Yesus itu adalah perantara. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Saya bawa Anda ke dalam sekolah doa ya. Bukan sekolah beneran, sekolah Roh Kudus. Saya kasih judul doa yang efektif. Yes. Doa yang efektif. Buka bersama dengan saya di cerita Abraham di Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-22. Di sana ada cerita doa syafaat Abraham untuk Sodom. Kita akan diajari oleh Roh Kudus lewat saat teduh ini bagaimana berdoa yang efektif. Syafaat yang menggerakkan hati Tuhan. Doa yang memindahkan gunung dan mengubahkan. Ini bukan rumus. Ini bukan teori. Tapi ini impartasi. Ketika Anda menangkapnya, ini akan merombak kehidupan doa Anda. Mesbah doa Anda tidak akan pernah sama lagi. Karena banyak sekali di antara kita melakukan kesalahan-kesalahan yang nggak fatal, tapi kesalahan-kesalahan yang kita nggak sadari. Ternyata doa itu bukan tuh hal-hal seperti itu, atau doa nggak sedangkal itu. Mari kita pelajari sekarang dari cerita ini. Luar biasa sekali ya, ambil catatan. Nanti kita akan dapatkan poin-poin dari Tuhan langsung yang akan mengajari kita bagaimana berdoa dengan kuasa. Doa yang efektif seperti ini, mulai ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Saya langsung ke tengah-tengah. Padahal ini ada cerita sebelumnya bagaimana Tuhan visitasi. Totalnya ada 3 pria. 2 diantaranya malaikat. Salah satunya adalah penampakan Tuhan Yesus di perjanjian lama. Sebagai malaikat juga seperti itu. Padahal adalah anak Allah. 3 pria totalnya. Yang 2 menuju ke Sodom. 1 tinggal di belakang. Masih ngobrol-ngobrol sama Abraham. 1 itulah anak Allah yang maha tinggi. Yesus Kristus namanya. Yang 2 langsung survei ke lapangan. Bukan karena Allah tidak maha tahu. Tapi Tuhan tidak pernah bertindak semena-mena. Semua selalu dikonfirmasi saksi. Sekalipun Tuhan maha tahu. Tuhan itu, kalau bahasa Hokiannya ya, Cheng Li. Tuhan itu sangat-sangat fair, sangat adil orangnya. Nggak mentang-mentang berkuasa. Makanya itu ada 3 pria. 2 pergi dulu, Yesus tinggal dengan Abraham. Nah ini yang kita baca tadi adalah catatan syafaat Abraham waktu itu kepada Tuhan. Ayat 22, lalu berpalinglah orang-orang itu. The 2 angels, 2 malaikat. Berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Lihat itu. Salah satunya bukan malaikat biasa, tapi Tuhan Yesus. Ayat 23, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Tolong jangan hiraukan dulu, abaikan dulu kalimatnya Abraham. Ya, kalimat syafaatnya itu jangan difokuskan. Fokuskan kepada komentar Alkitab. Abraham datang mendekat. Ini dahsyat. Apapun doanya, itu nomor 2. Doanya bunyinya begini, apakah engkau Tuhan akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Doanya dimulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan untuk menggerakkan hati Tuhan, bukan memanipulasi,
Dia mencoba ajak Tuhan dialog, karena Tuhan membuka diri untuk diskusi. Karena Tuhan berpikir begini, apakah aku akan sembunyikan rencanaku untuk hancurkan Sodom Gomora? Tidak, tidak akan kusembunyikan dari sahabatku Abraham. Tapi lupakan kalimatnya. Coba lihat komentar Alkitab. Abraham datang mendekat. Ini luar biasa loh. Doa yang efektif satu persatu ya, saya ajarkan ya, catat itu. Poin pertama, dipanjatkan dari kedekatan. Doa itu baru efektif karena orang itu dekat dengan Tuhan. Doa yang efektif itu, yang penuh kuasa, dipanjatkan dari kedekatan. Karena itu sedia payung sebelum hujan. Banyak orang baru berdoa kalau ada kebutuhan, atau kalau terdesak, dia sudah terhimpit dengan situasi. Kepepet gitulah, masa sehari-hari, sudah terjepit. Jangan, bangun kehidupan doanya regularly. Bangun kedekatan dengan Tuhan. Gak ada yang namanya persahabatan itu semalam langsung dekat. Itu dipupuk tahunan. Anda punya sahabat karib nggak? Punya BFF, best friend nggak? Mungkin Anda punya best friend forever. Itu dari sejak sekolah, nggak pernah putus hubungan hingga hari ini. Masing-masing udah punya keluarga. Wah, sudah jadi, sudah betul-betul menjadi teman yang paling akrab. Sudah lebih kental rasanya daripada hubungan darah. Bahkan dengan saudara kandung aja mungkin nggak sedekat itu ya. Ada teman yang demikian. Mana ada yang semalam jadi begitu? Itu dipupuk terus-menerus. Karena segala hubungan bukan hanya dengan Tuhan, itu bisa semakin dekat atau semakin kendor. Bisa maju, bisa mundur. Tergantung apakah kita memupuk hubungan itu dan beri waktu. Karena itu doa itu bukan permohonan lebih dulu. Doa itu mendekatkan diri pada Tuhan. Dan di sini Abraham datang mendekat dan berkata, karena Abraham yang berkata, makanya mempan. Saya nggak ajarkan untuk kita pilih-pilih orang ya. Saya mau didoakan sama pendeta itu, nggak mau sama pendeta yang satunya. Bukan begitu ya. Ini salah tafsir kalau yang demikian itu aplikasinya terlalu jauh. Tapi maksud saya adalah doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya itu rahasianya di mana? Doanya, bukan. Dengan yakin didoakan. Mau ngotot-ngotot seperti Nabi Baal juga Tuhan nggak dengar. Kuncinya di orang benar, doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya itu efeknya. Itu efektif doanya. Tapi kuncinya terletak pada kata orang benar. Jadi orang benar dulu. Ya, sebelum Anda doa memohonkan sesuatu, doa pertobatan dulu. Terima Tuhan bagi yang belum. Jangan titip doa, tolong ya, tolong Pak Pendeta atau tolong pada siapa. Tolong titip doa sama Tuhan. Tuhan nggak terima titipan. Tuhan nggak pakai sistem delivery. Kalau Anda mau mendapat pertolongan Tuhan, harus doa sendiri juga. Kita harus saling mendoakan, iya. Saling mendukung, iya. Tapi kuncinya terletak pada doa pribadi. Apakah doamu efektif? Mungkin hubungannya lagi rusak sama Tuhan. Jadi sebelum minta-minta, seringkali kita harus datang dulu kepada Tuhan dan kembali dengan hati. Doa itu efektif karena dipanjatkan dari kedekatan. Abraham datang mendekat dan berkata, barulah dia mengatakan. Tahukah Anda, kedekatan dengan Tuhan itu adalah a position of power. Itu posisi kuasa. Makanya itu jangan hanya skip, jangan skip praise and worship. Langsung aja nanti pada waktu doa, saat teduh contohnya, langsung ke hikmat marifat. Waktu Pastor Philip bernubuat, jangan ikuti dari awal pujian penyembahan. Bahkan sudah ada pemanasannya, dengar kesaksian, supaya kita dipanasi karena oleh darah anak domba dan oleh kesaksian iblis dikalahkan. Iman itu dibangun pelan-pelan, dan waktu kita memuji menyembah Tuhan, itu posisi mendekat. Itu posisi kuasa. Itu seperti Abraham yang datang mendekat, lalu baru kemudian berkata. Kalau nanti kita ke gereja, on-site, datang ke tempat ibadah, jangan kita skip, ya kan, skip sampai ke firman, bahkan sampai ke doa berkat saja. Hanya ceklok ceritanya sama Tuhan. Jangan, latihlah dirimu beribadah. Latihan itu jangan curi. Latihan itu jangan korupsi. Kalau kita mau latihan badani,
Kalau kita repetisi berapa kali, sit up contohnya, atau kita lari berapa kilometer sehari, tolong jangan dipotong-potong dan dikorting-korting, jangan korupsi olahraga yang begitu baik bagi dirimu. Apalagi ibadah. Dari sini kita tahu doa itu efektif karena kita melatih diri kita beribadah kepada Tuhan. Karena kita itu sengaja mendekat. Makanya kata-katanya berbobot. Makanya kalimatnya berkuasa. Makanya dia tahu bagaimana berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Makanya itu doanya didengar. Bukan karena kesalehannya, tapi karena hatinya sungguh-sungguh mencari wajah Allah. Lalu Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ayat 24. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Abraham pasti kepikiran kemenakannya, yaitu Lot. Gimanapun juga Abraham sayang sama keponakan sendiri. Apalagi kalau keponakannya itu udah yatim piatu. Abraham pasti kepikiran waktu disebut Sodom akan dihancurkan. Langsung lemes dia. Aduh, kemenakanku ada di situ bersama dengan keluarganya. Di situ dia berdomisili, dia bekerja. Dan dia make family. Di sana dia besarkan keluarganya. Langsung dia beranikan diri loh. Di ayat 24. Dia nggak berani lancang sama Tuhan, dia tahu diri. Namun dia ngerti kuasa doa. Dia pakai kunci. Dia tahu bahwa doa itu bisa mengubah segala perkara. Doa itu adalah jalur naik banding kita kepada Allah. Kalau kita kalau kita berdoa di dalam nama Yesus, Bapa akan berdiskusi dengan kita. Karena Yesus itu adalah perantara. Tahu nggak? Abraham langsung menyaut begini. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Masa dia nggak tahu Lot itu jumlah keluarganya berapa? Dia tahulah. Pasti mereka kontak-kontakan lah, bagaimanapun juga kerabat. Lot itu kan punya istri satu. Dia punya 2 anak perempuan yang dicatat di Alkitab. Paling tidak di benak Abraham ada 4 orang. Lalu dia beranikan diri, kalau 4 ya, sedangkan Sodom Gomora itu kan ribuan. 4, gimana ya? Ini 4 yang aku peduli, ini ribuan juga yang kasihan kalau mereka hancur sekalian. Dia pilih angka 50 untuk memulai negosiasi. Luar biasa ya. Doa yang efektif itu bukan hanya dipanjatkan dari kedekatan. Doa yang efektif juga harus diutarakan secara spesifik. You begin with a number. Nggak selalu angka sih. Anda harus jelas cetuskan apa ekspektasimu. Apa yang Anda harapkan? Doa nggak boleh general, nggak boleh umum atau asal-asalan. Kebanyakan orang, apa yang mereka sebut doa itu sebenarnya hanyalah birthday wishes. Ya, I wish you all the best. Wish you all the best. WUATB biasanya disingkat kalau kita kirimkan pesan-pesan lewat chattingan. Ya. Wish you all the best. Banyak orang itu bukan doa, itu wishes doang. Kalau kita hanyalah asal-asalan, ya nggak asal-asalan sih, tapi hanya umum sekali. Abraham mulai dengan spesifik. Dia tahu ribuan sedang dipertaruhkan, ada 4 yang dia pedulikan. Dia mulai dengan 50. Tuhan, bagaimana sekiranya ada 50 orang di Sodom dan Gomora? Tidakkah engkau akan mengampuni kota itu? Pertama dipanjatkan dari kedekatan. Makanya doanya efektif. Karena Abraham berdoa dengan pengenalan. Lalu kemudian diutarakan secara spesifik. Coba kalau Anda berdoa, ujilah. Lewat doa itu Anda mau apa? Anda mau Tuhan lakukan apa? Apa harapan Anda? Bisa jadi harapan kita salah, makanya ada poin berikutnya. Ya, karena doa itu yang mendoakannya akan dievaluasi Tuhan dulu. Seperti proposal itu diaudit terlebih dahulu. Ya, dipelajari ceritanya begitu, sekalipun Tuhan Maha tahu. Karena doa itu adalah komunikasi hati ke hati dengan yang Maha Kuasa,
dengan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 25. Jauhlah kiranya daripadamu, ini kalimat Abraham berikutnya, untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Abraham dengan pedenya, dengan yakinnya berkata, Tuhanku nggak kayak gitu. Jauhlah kiranya daripadamu dengan M huruf besar itu Tuhan, untuk berbuat yang demikian. Masa Tuhan akan membunuh orang benar bersama dengan orang fasik? Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masa akan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Lihat ya, smooth sekali. Mulus sekali cara Abraham membawa diri. Abraham bukan pura-pura. Dia itu tulus hati. Tapi dia punya doa kenapa sangat-sangat kuat. Kenapa syafaatnya menggetarkan hati Tuhan. Mengapa doanya efektif? Bukan hanya karena doanya diutarakan secara spesifik. Poin berikutnya dari ayat yang kita baca, doanya juga didasari pengenalan akan Tuhan. Dia itu berdoa dengan dasar fondasi yang jelas. Pengetahuannya betul tentang Tuhannya. Masakan hakim yang adil, segenap bumi ini, Engkaulah hakim satu-satunya di alam semesta. Engkau tidak akan mengadili dengan seadil-adilnya. Setahu aku, begitulah kira-kira, Abraham referensi kepada nature of God atau hakikat Allah atau sifat Allah yang sudah diketahuinya. Yang sudah bukan rahasia lagi seperti kita kenal Allah dari firman-Nya. Udah bukan rahasia. Abraham itu mencetuskan kehendak Tuhan yang sudah dia sangat pasti tidak ragu lagi. Dia tahu bahwa Tuhan itu selalu menghendaki pertobatan, bukan kehancuran. Yang itu dia nggak perlu mikir dua kali. Makanya itu dia berani syafaat begini. Dia berani buka angka 50 karena Tuhan yang dia kenal, Tuhan yang dia kenal itu suka mengampuni. Dan Tuhan itu nggak pernah hobi menghancurkan kota. Malah justru Tuhan kirim Yunus itu untuk menginsafkan bangsa. Abraham itu ngerti sifat Tuhannya. Dia berdoa dengan pengetahuan, nggak seperti kita seringkali doa hanya dengan semangat doang. Zeal without knowledge, without the right knowledge, or without a good knowledge. Semangat tanpa pengetahuan yang betul, semangat tanpa pengetahuan yang benar adalah bahaya. Seringkali jadi tong kosong nyaring bunyinya. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat yang beginian, membunuh orang benar sama-sama dengan orang fasik. Tuhan mau tumpas itu sepertinya tidak hiraukan. Bagi Tuhan tidak ada perbedaan. Tuhanku nggak begitu. Jauhlah kiranya yang demikian. Masa hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ini bukan sarkas. Ini bukan sarkastik. Dia ngomong setulus-tulusnya. Dia sedang mencetuskan firman kembali pada Tuhan. Bukan menuduh Tuhan apa-apa. Malah justru dia tunjukkan bahwa sebelum berdoa, dia kenal kepada siapa dia berdoa. Itulah sebabnya penting sekali untuk kita itu merenungkan firman. Pentingnya impartasi seperti ini di saat teduh sebelum kita berdoa, contohnya. Saat teduh pribadi, penting Anda baca Alkitab. Jangan hanya sembahyang. Jangan hanya nyanyi-nyanyi doang. Nanti doanya dipenuhi dengan kelemahan, dipenuhi dengan ketidaktahuan, bahkan dipenuhi dengan kebingungan. Jangan-jangan dengan kesesatan. Karena kita membaca Alkitab itu bahan bakar doa sejati. Itu bahan baku. Gara-gara itu kita punya keberanian berdiri di atas janji. Gara-gara itu kita punya authority, punya otoritas untuk menghadap sorga, bukan mengepalkan tangan, tapi untuk mengangkat tangan. Untuk membuka tangan dan berkata, aku siap untuk mengalami firman-Mu. Pentingnya impartasi seperti ini. Ya, karena doa harus didasari pengenalan yang benar akan Tuhan. Ayat 26, Tuhan berfirman, ini jawabannya. Jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Haleluya. Kalau ada 50 aja sekota, bayangin, Tuhan tidak akan jadikan itu Nagasaki dan Hiroshima.
Ayat 27, Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Interesting ya, menarik sekali. Di ayat 27 ini, Abraham menyaut, tapi dia menyautnya dengan semi berani. Dia respect Tuhan. Dia berkata, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan walaupun aku ini debu dan abu. Ini yang saya sebut sebagai satu term, saya sebut ini bold humility. Kerendahan hati yang berani. Banyak orang hanya rendah hati saja, tapi dia pengecut, dia nggak berani, dia pecundang doa. Tapi ada orang yang berani doa. Ngawur sih, ya bonek betul itu. Ternyata ujungnya tidak punya kerendahan hati, malah justru seringkali memaksa Tuhan, seolah-olah bisa mendudukan Tuhan di kursi terdakwa. Ayo, you must explain yourself to me. Emang Tuhan hutang sama siapa sampai kita dudukkan dia dan berkata, Tuhan, kau harus menjelaskan dirimu kepadaku, dan kau harus menjelaskan mengapa engkau melakukan itu, mengapa engkau tidak melakukan ini. Kenapa Tuhan harus menjawab kita? Kita yang harus jawab Tuhan, bukan pencipta yang harus menjawab kepada ciptaannya. Ciptaannya yang harus menjawab kepada sang pencipta. God is not accountable to you. You are accountable to Him. Jadi kita yang harus memberi pertanggungjawaban. Siapakah kita? Suruh Tuhan mempertanggungjawabkan dirinya kepada kita. Bukankah Tuhan itu sudah membuktikan? Kita yang belum buktikan apa-apa. Bold humility adalah sebuah keberanian untuk naik banding lewat doa dan berkata, Tuhan, aku beranikan diri, maaf ya, I'm sorry, sekalipun aku debu dan abu. Dia humble, dia tahu diri, dia tahu dialah terdakwa. Kalau mau jadi penuntut, Tuhanlah yang jadi penuntut seharusnya. Dia ngerti dia debu dan abu, dia humble dulu, tapi dia nggak berhenti di humility, dia nggak berhenti di kerendahan hati, dia maju selangkah lagi. Mil kedua adalah dia berani, dan dia berkata, Tuhan, walaupun aku debu dan abu, kalau sampai minus 5 dari 50, masa gara-gara 5 Tuhan, tipis sekali, engkau akan hancurkan seluruh kota. Ini orang kalau nggak ngerti hati Allahnya nggak berani begini. Dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah bersuka cita atas penghukuman. Yang Tuhan kehendaki dan rindukan adalah pertobatan. Dan Tuhan menjawabnya apa? Luar biasa ya. Tuhan berkata, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Doa yang efektif itu bukan hanya dipanjatkan dari kedekatan atau diutarakan secara spesifik, tapi juga didasari pengenalan akan Tuhan. Lalu kemudian, poin berikutnya apa? Kita baca ayat selanjutnya. Ayat 29, lagi. Ya. Lagi, Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya. Nggak selesai di situ, masih ada kelanjutannya. Sekiranya 40 didapati di sana, lucu nggak? Turun 5 lagi. Kayaknya cuma turun 5 ya. Tapi 5 tambah 5 udah turun 10. Hebat Abraham, masa Tuhan nggak kerasa? Taulah, Tuhan yang izinkan dia to bargain with God. Tuhan tuh baik sekali, Tuhan izinkan kita tawar-menawar dengan dia, asal di atas fondasi kebenaran. Kalau 40 gimana Tuhan? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Lagi-lagi lihat coba ayat 30. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Lagi nih kelihatannya ya, kalau sudah ada kalimat pembukaannya, janganlah kiranya Tuhan murka, kayaknya dia nggak berhenti di sana. Kalau aku berkata sekali lagi, garis bawahi, berapa kali kata sekali lagi diulangi? Lagi dan lagi kata lagi diucapkan kembali. Sekiranya 30 didapati di sana. Belum selesai bicara disaut sama Tuhan. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Sahabat kan, gak usah selesai kalimat, Tuhan sudah tahu. Ngerti. Gak apa-apa. Sacap pun jadi. 30 pun aku ampuni. Ayat 31, katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Nah, kelihatannya
Kelihatannya belum berhenti. Abraham masih melaju. Dia masih tancap gas ini. Sekiranya 20 didapati di sana gimana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Ayat 32. Katanya, lagi, janganlah kiranya Tuhan murka. Ini untuk kedua kali si Abraham berkata, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi, sekali ini saja, sekiranya 10 Tuhan, 10 didapati di situ. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Ayat 32, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku, garis bawahi itu, berkata lagi sekali ini saja. Lagi sekali ini saja, berkata lagi sekali ini saja. Apa sih? Kenapa doanya Abraham efektif? Emangnya dia sekali doa langsung mempan? Buktinya enggak. Ini ada berapa episode ini? Ini sudah ada kelanjutan demi kelanjutan. Ini bukan hanya sekali saja. Jangan pernah kita berkata, aku bukan Abraham. Doa sekali langsung dikabulkan. Buktinya Abraham juga enggak. Doa yang efektif itu membutuhkan ketekunan. Karena itu poin nomor 4. Kenapa doanya efektif? Karena disertai ketekunan iman. Ada kata lagi. Coba lihat ya matematikanya. Pertama 50 kan? Dia mulai turunnya 55 dulu. 50 jadi 45, 45 jadi 40, ya kan? Lalu kemudian turunnya lebih berani. Turunnya puluhan. 40 jadi 30, 30 jadi 20, 20 jadi 10. Dari situ ketekunannya semakin menjadi-jadi. Bukan berarti dia itu terlalu berani sama Tuhan, enggak. Buktinya dia jalan pelan-pelan. Ketekunan itu mengajarkan pada kita untuk respect sama Tuhan. Ketekunan itu bukan lamban, tapi pelan-pelan. Dia mengajarkan kepada kita untuk terus mengejar. Bukan berarti Tuhan lari, enggak. Tapi untuk bergumul dengan Tuhan. Doa itu pergumulan. Doa itu adalah gelut dengan Tuhan. Seperti Yakub waktu itu berada di seberang sebelum ketemu sama Esau. Dia gelut dengan seorang pribadi. Itu juga penampakan Yesus di perjanjian lama. Lalu dipukul pangkal pahanya. Lalu Tuhan berkata, karena kamu gelut dengan aku, gelut dengan Allah, kamu menang. You wrestle with me. Tuhan ngalah, mana pernah sih kita bisa menang? Mana bisa sih manusia itu menang atas Tuhan? Kalau Tuhan mengizinkan kita menang dalam doa kita, alias dikabulkan, itu karena Tuhan ngalah. Disitulah ketekunan. Ketekunan adalah pergulatan dengan Tuhan. Lagi dan lagi, 50, 45, 40, 30, lalu 20 dan 10. Luar biasa Tuhan itu. Doa yang efektif disertai ketekunan iman. Jangan gampang menyerah. Jangan lemparkan handuk putih. Jangan lemparkan bendera putih dan berkata, I surrender, I give up. Jangan. Warna satu-satunya yang harus menjadi warnamu dalam doa adalah warna merah. Dibasuh oleh darah. Darah Yesus sudah membeli. Kalau memang harus lemparkan handuk berwarna, jangan warna putih, lemparkan warna merah. Ceritanya begitu. Kita harus berani masuk ke tatah kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan tepat waktunya, kata Ibrani. Tekun imannya. Lalu yang terakhir, poin yang terakhir. Kita baca lagi ayat 32. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Mari kita bicara tentang 10. Angka terkecil dalam bargain atau negosiasi. Abraham dan Tuhan Yesus sepakat di angka 10. Sekiranya 10 didapati di situ, lalu Tuhan menjawabnya, aku tidak akan memusnahkan. Berarti dari sini kita tahu, like father, like son, Abraham seperti Allah yang dia sembah. Didorong belas kasihan. Mengapa doa itu efektif? Ya itu tadi poin kelima. Karena doa yang efektif itu selalu didorong belas kasihan, bukan ambisi, bukan nafsu. Karena Yakobus berkata, doamu nggak dijawab karena akan dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Bukan ambisi manusia, karena Tuhan tidak pernah sertai ambisi kita. Tuhan hanya sertai firman-Nya. Harus didorong belas kasihan. Masih gula hati Yesus. Dia didorong oleh belas kasih. Itu dia. Itu yang menjadi
menjadikan doa kita itu susah dijawab tidak oleh Tuhan. Karena itu isilah hatimu dengan kasih. Karena kasih nggak pernah gagal. Sebenarnya Abraham itu belas kasihnya pertama-tama untuk Lot sih. Tapi juga untuk Sodom Gomora. Karena dia susah-susah. Kalau dia memang mau Lot saja, dia langsung to the point. Tuhan selamatkan Lot. Memang sih, Tuhan selamatkan Lot. Kasih nggak pernah gagal. Angka 10 nggak dapat. Lot itu hanya berempat. Lot istrinya itu loh. Istrinya juga nggak benar-benar sekali. Buktinya dia jadi tiang garam. Karena hatinya separuh-separuh dengan Tuhan. Ditolong, tidak berterima kasih. Malah dia merasa sayang dengan semua kemewahan hiruk pikuk Sodom Gomora. Dia menoleh jadi tiang garam. Tapi tetap bagaimanapun juga keluarga Lot itu masih lebih benar dibandingkan orang-orang Sodom Gomora. Ada 4 Lot, istrinya, lalu 2 putrinya. Abraham mungkin asumsi begini, aduh orang Sodom Gomora kasihan. Masa sih Lot selama puluhan tahun di situ gak pernah bisa memimpin pada kebenaran ekstra 6 orang. Abraham percaya kemenakannya. Pasti bisalah, dia ada DNA aku kok. Ternyata Abraham salah. Lot keluar hanya berempat. 1 jadi tiang garam. Dan 2 mantunya pun tertawa ketika diperingatkan. Dianggap Lot itu membuat lelucon. Bayangin sekebal itu loh terhadap Tuhan. Orang-orang ini sebebal itu. Jadi nggak ada 10. Total hanya 4. Minus 6. Tuhan selamatkan nggak? Kalau Anda baca ceritanya. Diselamatkan Lot. Sodom Gomora tidak dilempari semua bara api sampai Lot, istri dan kedua anaknya lari ke pegunungan terdekat. Atau lari ke kota berikutnya. Dan malaikat berkata begini, sebelum kamu sampai ke tempat itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Sodom dan Gomora. Sehingga Sodom yang harusnya dihukum malam hari, ternyata dihukum pada waktu subuh, ketika matahari mulai terbit. Kenapa? Karena Lot belum sampai ke tempat yang aman. Lihat itu kasih nggak pernah gagal. Sekalipun negosiasinya itu batal. Karena termnya adalah 10. 10 pun nggak ada, minusnya banyak. Yang ada hanya 4. Tuhan tetap kasih yang Abraham minta. Luar biasa ya, Tuhan itu tidak selalu memberikan kepada kita apa yang kita layak terima, yaitu hukuman. Dan yang kita nggak layak terima malah diberikan. Tuhan kasih kita apa yang kita nggak minta. Kita nggak sampai standar pun Tuhan berikan akhirnya. Tapi dengar baik-baik, Abraham didorong belas kasihan. Sebenarnya Lot itu pun keluarganya nggak bagus, istrinya begitu, 2 anaknya incest sama papanya. Kedua putrinya itu tidur sama ayahnya sendiri. Papanya dibuat mabuk oleh anggur. Keluarlah Bani Moab dan Bani Amon. Sebenarnya menurut saya, Sodom Gomora nggak ada 4 orang juga yang benar. Keluarga Lot juga enggak. Menantunya sudah nggak usah dihitung. Anak-anaknya sendiri nggak benar itu. Istrinya juga nggak beres. Sebenarnya dari semua Sodom Gomora, Tuhan kirim malaikat tahan murkanya hanya demi kemenakan Abraham gara-gara angkelnya, gara-gara paman. Coba ya, dari seluruh Sodom hanya 1 yang benar, hanya Abraham saja. Keluarganya pun nggak beres itu. Bayangkan kasih itu begitu rupa, karena Abraham berdoanya dengan belas kasihan, didorong oleh itu. Gak sampai number angkanya pun Tuhan kabulkan, Lot diselamatkan. Saya beritahu, kasih gak pernah gagal. Doa itu efektif. Dan Tuhan memberikan pada kita bahkan yang tidak kita minta. Kalau nafas doa kita adalah kasih, bukan benci atau ambisi. Tanamkan itu, 5 poin ini. Doa yang efektif adalah 1, dipanjatkan dari kedekatan. 2, diutarakan secara spesifik. 3, didasari pengenalan akan Tuhan. 4, disertai ketekunan iman. 5, didorong belas kasihan. Saya yakin akan terjadi sesuatu yang besar dalam hidup doa Anda. Hari ini mezbahmu dirombak oleh Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa.
Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.